Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu serta mahasiswa PIKTI. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan pemrograman web, yaitu tentang bagaimana cara menghubungkan aplikasi web kita dengan database. Nah, di bab 12 di sini terlebih dahulu kita diminta untuk menjalankan XAMPP. Kita coba jalankan XAMPP, kita search XAMPP control panel. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyalakan XAMPP saya. Selanjutnya kita diminta membuka browser dan mengetikkan alamat localhost phpMyAdmin. Tujuannya adalah untuk pergi ke basis data di XAMPP-nya itu tadi. Di sini ya. Localhost phpMyAdmin. Lalu kita akan membuat database baru. Caranya klik tab databases. Lalu kita beri nama database. Kalau di buku, nama databasenya adalah nama kelas dan NRP. Jadi misalnya saya buat A ini 88190000. Lalu saya klik tombol create. Setelah di create, kita diminta untuk mendownload file .sql yang sudah saya buat sebelumnya yang ada di file pendukung. Jadi file .sql ini berisi sintaks script tabel yang akan kita gunakan di aplikasi kita ini. Jadi semua tabel-tabelnya, create tabel dan sebagainya itu sudah ada di situ. Tinggal kita download lalu kita import ke basis data kita. Downloadnya di mana? Di file pendukung pemrograman web ini. Tinggal kalian klik kanan lalu download. Nah, ini kebetulan saya sudah download karena koneksi internet yang tidak menjamin, jadi sudah saya download. Setelah saya download, selanjutnya saya import. Kita klik tab import di sini. Ini ya, jadi ingat di sini ada 127.001 atau localhost. Nah, di sini ada database A88190000. Ini nama database kita, lalu kita klik import. Jadi pastikan kita berada di dalam database, lalu kita pilih import. Lalu di sini ada tulisan importing into the database. Nah, kita browse filenya. Tadi filenya ada di download, ini ya, download. Namanya adalah kasir online, saya open. Setelah itu tinggal kita tekan go. Nah, ini kalau sudah sukses seperti ini. Kalau sudah sukses, kita lihat di sebelah kiri sini ada tiga tabel maksud saya, yaitu tabel produk, tabel transaksi, dan tabel user. Kalau kita klik masing-masing tabel, di sini kita lihat strukturnya itu sudah ada kolom-kolomnya, transaksi juga sama struktur, ini juga sudah ada kolom-kolomnya, user juga sama struktur, ini sudah ada kolom-kolomnya. Nah, kalau kita browse di tabel user, di sini sudah ada user yaitu admin. Nih ya. Selanjutnya kita akan mendownload API atau API-nya, Application Programming Interface-nya. Alamatnya di mana? Kita buka di buku. Tetap sama di bab 12 di sini. Di sini API-nya alamatnya https://raw github. Ini kita klik saja. Saya open dengan Mozilla Firefox. Nah, ini muncul, lalu kita langsung tekan Ctrl S untuk menyimpan. Lalu kita save. Tekan save. Saya replace karena saya sudah mendownload sebelumnya. Nah, setelah kita save, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengedit file API ini. Kita buka filenya, kita klik kanan edit with notepad. Di sini kita scroll ke baris yang paling bawah. Di sini karena barisnya banyak, langsung saja kita scroll. Nah, di sini adalah berisi data konfigurasi untuk database-nya. Jadi username-nya apa yang ada di database-nya, password-nya apa di database-nya, dan ini nama database-nya. Tadi nama database-nya adalah ini. A88190000. Oke. Saya coba copy. Lalu saya rename. Lalu saya save. Selanjutnya kita akan memindahkan file api.php ini ke folder Copilot yang sudah kita buat sebelumnya.
Jadi di sini saya tidak merubah username dan password yang ada di sini. Kenapa? Karena saya tidak melakukan pengaturan khusus pada database saya di PHP My Admin, sehingga saya tidak perlu merubah konfigurasi username dan password di sini. Jadi hanya nama database-nya saja yang berubah. Nah, tapi kalau misalnya kalian memindahkan project kalian ke server, lalu di server tersebut ada settingan database username sama passwordnya, maka kalian harus mengganti username dan passwordnya di baris ini, di bagian bawah, di paling bawah, di bagian PHP CRUD API ini. Kalian sesuaikan root dan passwordnya. Oke, selanjutnya saya akan memindahkannya. Saya close dulu. Di bagian download, saya cut, saya pindahkan di CXAMPP htdocs. Nah, nama foldernya kemarin adalah dosen. Di bagian dosen ini ada source, lalu ada API. Nah, di bagian API saya paste. Oke, ada di XAMPP htdocs dosen source API. Saya pindahkan di sini. Setelah kita memindahkan file api.php ke folder tadi, selanjutnya bagaimana cara mengakses API tersebut? Nah, kalau kita scroll ke bawah di bab 12, ini bagian 12 halaman 47. Di sini ada URL yang bisa kalian ketikkan untuk menampilkan data yang ada di dalam sebuah tabel. Caranya yaitu mengetikkan URL seperti ini, http localhost, ini nama project kalian. Dosen A misalnya source api.php records lalu nama tabel. Jadi misalnya di sini contohnya kita akan menampilkan tabel user, maka kita akan mengetikkan URL seperti ini, records user. Nah, ini saya coba, saya buka di Mozilla Firefox. Tadi XAMPP-nya sudah menyala. Nah, kenapa ini object not found? Karena nama di sini adalah dosen A. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini namanya adalah dosen, bukan dosen A, maka dari itu dia not found. Maka saya ganti sesuai dengan nama projectnya masing-masing, saya enter. Nah, ini muncul ya, ini adalah record. Jadi ini kalau dalam bentuk JSON bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya raw data, nah ini raw datanya sudah dalam bentuk JSON. Jadi data yang sudah dikirimkan oleh API ini itu bentuknya adalah JSON. Jadi tinggal kita bagaimana caranya menampilkan data ini ke dalam bentuk tabel. Sama seperti di latihan sebelumnya gitu ya. Ini sudah bentuk JSON. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Kita lanjut langsung ke bab 14, karena tadi di bab 12 adalah tentang API, bagaimana cara mendownload API, melakukan setting pada API-nya, lalu kita membuat database, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah di bab 14, bagaimana cara menampilkan data tadi ke dalam sebuah tabel, lalu melakukan proses CRUD itu maksudnya create itu insert data, read itu membaca atau menampilkan data, lalu U-nya itu update untuk merubah data, dan delete itu adalah untuk menghapus data. Bagaimana cara melakukan transaksi tersebut? Yaitu kita buka di bab 14. Di sini kita diminta menyalakan SAM, saya sudah nyalakan SAM. Selanjutnya kita diminta membuka Windows PowerShell untuk menjalankan Vue.js-nya tadi. Oke, Windows PowerShell, nah ini Windows PowerShell. Lalu selanjutnya sama, kita harus mengarahkan folder ini ke lokasi folder project kita dengan menggunakan perintah cd titik 2 kali, cd titik 2 kali. Nah ini, lalu cd xampp karena ada di folder xampp, cd htdocs, cd dosen. Nah ini sudah ada di foldernya. Selanjutnya untuk menjalankan Vue.js-nya tadi kita tinggal menggunakan perintah npm run dev. Oke, ini sudah sedang berjalan untuk menyalakan servernya. Nah, ini servernya sudah menyala. Selanjutnya kita coba tes menjalankan aplikasi kita, localhost 8080. Nah, ini muncul ya. Sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita baca pada project yang kita buat sebelumnya. Nah, kita diminta menambahkan file baru pada folder ini, htdocs nama project kita. Tadi nama project saya adalah dosen source component view. Jadi kita akan beri namanya adalah users.view. Jadi saya akan pergi ke sini.
ke dosen, source, komponen, view. Saya tambahkan sebuah file baru, klik kanan new text document seperti biasa. Saya beri nama user, lalu saya ganti ekstensi file di sini. Di sini kan ekstensi filenya txt, saya ganti menjadi .foo. Yes. Nah, ini kita sudah punya satu file baru namanya user.foo. Saya close dulu yang ini. Oke, user.foo. Setelah itu, copy dan paste kode program pada xampp htdocs nama project kita, components view tabels.view. Ini ya. Kalau kita lihat di sini ada tabels.view, ini kita klik kanan edit with notepad, kita Ctrl A, copy lalu kita paste di user.view. Sudah, kita save. Lalu kita diminta menghapus baris ke-68 hingga baris ke-194. Kita lihat baris ke-68 ini hingga 194. Ya, 68 hingga 194. Saya hapus dulu. 194, 68. Sudah, saya hapus, saya save. Selanjutnya, hapus lagi baris ke-30 hingga baris ke-59, bagian TR, baris kedua hingga terakhir atau 4. Ini baris 30 sampai baris ke-59. Ini baris ke-30 hingga baris ke-59 dari TR ini ya, sampai 59 itu TR yang ini. Oke, sudah. Selanjutnya di sini sehingga file user.foo itu pada bagian isi tag template memiliki kode program seperti yang ada di sini. Nih ya, seperti ini contohnya tampilannya. Gantilah nama kolom dalam tag tabel pada TH sesuai dengan tabel user, yaitu username, nama, email, create on, update on, dan action. Jadi di sini ada TH. TH itu maksudnya head. Jadi kita akan merubah TR yang di sini, row di sini ada TH. Kita akan mengganti TH ini maksudnya headnya, kolom yang ada di headnya yang paling atas itu, mengganti kolom ini menjadi kolom-kolom sesuai dengan data yang ada di tabel user. Apa saja? Jadi kalau di buku di sini ada username, misalnya ini username, saya ganti username. Setelah username ada nama saya copy lalu saya paste. Setelah nama di sini ada email. Nama ada email. Setelah email di sini ada create on. Create on. Nah, ini saya hapus dulu style width-nya. Setelah create on ada update on. Update on lalu action. Update on lalu action. Oke. Nah, ini data yang di bawah juga biar bisa menyesuaikan, saya hapus div ini. Saya tambahkan sebanyak kolom yang ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 kolom. Jadi saya isi kosong dulu kolomnya, misalnya. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Saya save. Masih belum bisa tampil ya, ini sepertinya. Nah, di sini kalau kita lihat tabel usernya masih sama seperti yang sebelumnya, belum bisa berubah, belum ada yang bisa diubah. Jadi kita lanjutkan dulu.
Kalau kita lihat di buku, setelah row ini, setelah row yang head ini, kolom yang di atasnya, itu yang paling atas, itu ada kolom baris kedua, ada baris, jadi setelah baris pertama yang di atas itu, yang ada judulnya, username, nama, email sebagai nama kolomnya. Nah, di baris selanjutnya di sini, kita akan menuliskan data yang ada di JSON-nya itu. Cara menuliskannya yaitu dengan menggunakan kurung kurawal 2 kali dot username. Jadi sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, cara mengaksesnya adalah nama kelasnya dot atributnya seperti ini. Atau nama kelasnya sama nama kolomnya, seperti itu intinya. Nah, ini saya mau langsung kopas saja, user kopas ke sini. Setelah user, tadi setelah user ada nama, biar tidak salah saya kopas email, create on, sama update on. Selanjutnya di kolom terakhir kosong, karena nanti akan diisi action. Oke, yang ini kosong ya, saya hapus dulu. Oke, sudah. Nah, kalau kita lihat di program ini, di baris ke-11, di bagian TR-nya ini ada v-4. Ini adalah kalau misalnya kita menggunakan PHP, seharusnya kita menggunakan for untuk looping. Jadi kalau datanya itu ada lebih dari satu baris, ada 10 baris, maka kita akan meloop, ya kan, menggunakan for looping untuk masing-masing barisnya itu. Nah, di sini kalau kita menggunakan Vue.js, kita cukup menggunakan v-dash for atau garis v dash atau minus ya, garis minus v dash for sama dengan user in users. Jadi setiap objek user yang ada di array users itu apa, yang ada di JSON-nya itu tadi. Key-nya adalah key-nya adalah user.id, user ID-nya. Nah, ini bisa kalian ketikkan atau kalian kopas. Ini biar cepat saya kopas di sini. Kita save. Nah, seperti ini. Sudah. Kalau sudah ditulis seperti ini, selanjutnya kita diminta untuk mengganti bagian text script yang text scriptnya menjadi bagian seperti berikut. Jadi text script itu di mana? Kalau kita scroll ke bagian bawah, nah di sini kan ada text script. Nah, kita diminta mengganti ini, diganti seperti apa? Diganti sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini ada import Axios from Axios, lalu export default data return users. Tadi array-nya adalah array users. Kita ganti array-nya namanya adalah array users. Kita coba cek di sini import. Nah, ini saya hapus importnya. Require-nya saya hapus dulu semua yang ada di text script-nya ini. Saya ganti sesuai dengan yang ada di buku. Yang pertama adalah import Axios. Import Axios from Axios. Oke. Selanjutnya export default data. Export default data. Kalian bisa kopas, tapi ini kan nomornya jadi keikut. Saya coba ini. Export default, Nah, export default. Ini saya hapus nama barisnya. Lalu ada return. Baris ke-9 tutup kurung. Setelah ini
adalah mounted. Nah, di sini ada Axios get. Yang di get apa? Yang di get adalah HTTP URL yang kita gunakan untuk mengambil data user, record user. Sama seperti sebelumnya, cara ngambilnya adalah localhost, nama project kita ini karena nama saya adalah dosen A, source API, api.php, record user. Seperti ini ya. Contohnya sama seperti di URL tadi, di sini di Mozilla Firefox kalau kita lihat, nih ya, yang tadi. Nih ya, localhost, dosen, source API, API record, user. Jadi cara ngeceknya tinggal kalian klik aja URL-nya di sini, maka akan muncul data JSON seperti ini. Nih ya, ini sama seperti ini URL-nya, karena kita akan menampilkan data user. Oke, saya coba copy. Sorry. Oke, export default. Return users. Oh sorry, saya salah kopas. Yang dikopas adalah ini. Copy dari bagian mounted tadi yang data sudah. Oke. Jadi ini yang sudah saya perbaiki tadi, baris-barisnya yang sudah saya kopas, sudah saya save. Selanjutnya di sini pada file router.foo kita diminta menambahkan kode program yang dicetak tebal di bawah path dashboard. Nih ya, jadi kalau kita lihat ini ada path dashboard, lalu kita diminta menambahkan ini path user komponen user view, namanya adalah tabel. Name-nya adalah tabels, meta description-nya adalah, nah tinggal kita ganti, ini kan simple and advanced table in Copilot. Saya kopas saja, saya letakkan di bawah dashboard. Sebentar. Ini file router.foo. Saya buka dulu filenya. Di file tersebut ada di mana? Ada di htdocs dosen source. Nah ini router.js. Saya edit di bawah dashboard ini ya, path dashboard. Nah ini saya ganti pathnya, saya hapus saja yang tidak perlu, dari baris 40 sampai ini 70 kurung kurawal. Jadi dari yang tanda kurung buka ini 40 sampai kurung tutup yang di bawah saya hapus. Ini lalu saya kopas dari dashboard ini. Saya hapus komanya karena dia data yang terakhir. Saya beri nama user. Lalu di sini adalah namanya adalah users view misalnya. Namanya adalah halaman tabel user misalnya, sistem informasi kasir online. Oke, kalau sudah ya seperti ini kan, meta description. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengaturan di sini, kita scroll ke bawah, kita akan menambahkan import, sintaks import pada bagian atas kode program, import user view, ini ya, views user. Jadi kalau kita ingin menambah halaman baru, kita ganti path-nya di sini tadi, dan kita akan nambahkan import ini. Import untuk filenya, filenya adalah user.view. Saya kopas dari sini. Sorry, saya letakkan di sini user view for component view user view. Nah di sini kalau tidak salah tadi namanya adalah users view, ada s-nya. Saya name, oke, save. Selanjutnya dengan cara mengetikkan ini, ketika kita mengetikkan URL HTTP localhost 8080 dashboard user, maka tampilannya adalah seperti ini, seperti tabel user. Nah, saya coba. Nah, ini ternyata ada error. Kalau kita buka lewat dari sini, ini muncul errornya. Errornya kita lihat no use var tables view. Nah, kalau misalnya di view, kalau ada error itu tampilannya seperti ini, langsung di halamannya. Kita lihat langsung di sini ada barisnya di bagian root.js.
baris ke-9 kolom ke-8. Kalau kita lihat baris ke-9 di sini adalah tabel view. Nah, tabel view ini kan tidak digunakan. Karena tidak digunakan, kita hapus saja. Selain tabel view, nah di sini juga ada task view, setting view, access view. Nah, ini kan sudah nggak kita gunakan karena tabelnya sudah, kita cuma butuh data 3 tabel itu. Jadi tinggal kita hapus saja. Repose view. Dan seterusnya sudah saya hapus. Nah, di sini masih ada error lagi, komponen view user.view from trolling space not allowed. Jadi kalau di Vue.js ini kita salah spasi sedikit aja, dia di sini langsung error. Nah, di sini ada unexpected tab karakter, di sini ada unexpected tab karakter. Jadi ada tab yang unexpected tab karakter. Nah, kalau misalnya kita kelebihan tab dan seterusnya, ini juga akan error di Vue. Di sini adalah mixed space and tabs. Jadi ada tab lalu ada spasi, kita juga tidak boleh. Nah, kita harus mengeditnya. Selain itu di sini juga kita ada error di user.view. Nah, kita coba ya edit satu-satu. Tadi di mana saja, di no trailing space. Import user view. Coba import user view. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini ada spasi. Ini harusnya nggak boleh. Nah, kalau kita lihat di sini ini nggak ada spasi. Jadi tadi kan ada spasi. Nah, itu nggak boleh. Kita save lagi. Masih ada kah errornya? Nah, sudah nggak ada. Selanjutnya adalah unexpected tab karakter. Tab karakter di line 36. Line 36, baris 36. Ini. Tab karakter. Sebentar. Tadi kan soalnya saya kopas. Line 36 kolom 8 ya. Harusnya enggak boleh pakai tab. Line 36 2. Soalnya saya langsung kopas begini. Nah, itu sudah hilang ya. Di bagian ini sudah hilang. Di bagian root.js-nya errornya sudah habis. Tinggal ini adalah yang di bagian komponen view user.view ini ya. Kalau kita baca users.view. Nah, di users.view ini di mana? Di bagian users view line 472. User, nah ini root sudah selesai errornya. Nah, di bagian user ini di tab 42. Nah, ini 42. Di sini ada tab karakter data. Setelah data 42. Sebentar. Oh, salah, bukan 42, 47, sorry. Ini 47. Nah, ini harusnya setelah data kita tidak pakai spasi gitu, begini. Oke. Sudah, ini 47 no tab. Nah, ini ya, harusnya datanya tidak ada tabnya. Jadi data langsung seperti ini. Ini data. Oke, sudah saya save. Masih error ya. htdoc source component view user form 47 unexpected tab karakter. Oh, indentation of two space but found one tab. Indentationnya salah. Oke, sebentar. Di baris ke-47. Sudah, yang tadi indennya sudah. Data selanjutnya yang di sini expected indentation two spaces but found 0. Data 47 line 1. Sorry. Ya, 47 line 1. Itu 2. Harusnya ada 2 spasi. Jadi kita nggak pakai tab. Oke, sudah hilang yang two spaces tadi. Missing space before opening brace. Jadi sebelum data ini ada opening brace, ada spasinya harusnya. Nih,
missing space before opening base. Oh sorry, saya salah, before ya, spasi. Oke. Lalu sudah hilang error yang tadi. Error selanjutnya di sini adalah unexpected tab karakter lagi di bagian return di baris 48. Kalau kita lihat baris 48 di sini, lalu unexpected tab karakter. Ini karena saya langsung tab aja, kita nggak usah pakai tab 1, 2, 3. Oke, selanjutnya adalah harusnya 4 spasinya. Sorry, 4. Setelah itu selanjutnya adalah di tulisan user di line 49. Ada user unexpected tab karakter. Ini di user saya juga pakai tab tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya save. Selanjutnya sudah pindah ke baris 50. Di sini juga ada unexpected tab karakter. Ya, tadi saya juga pakai tab berkali-kali. Ini pakai spasi 1, 2, 3, 4, 5, 4. Sorry. Sudah hilang. Selanjutnya di baris 51, bagian sini unexpected tab karakter karena saya juga pakai tab di sini. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau di full ini dia yaitu tadi harus berhati-hati. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama sepertinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba errornya. Selanjutnya adalah, nah ini sudah banyak yang berkurang. 5, 1, 5. Expected indentation to space but font 2. Ini yang 5, 1, 5. Tuh harusnya 2 ya, 5, 1. Nah ini ya 1, 2. Nah saya kurangi 2. Sudah. Seterusnya 5, 2. Oh ya, kelebihan spasi saya tadi. Ini ya 1, 2. Ini juga. Setelah itu sudah. Seterusnya ini line 55 sama tadi unexpected tab karakter 55 ini 1, 2, 3, 4. 55 then response. Oh ini di bagian then response juga sama 1, 2, 3, 4. Saya save. Oke, selanjutnya 5, 6. Ya ini karena saya pakai tab semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti disebutkan di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ini sama 1, 2, 3, 4. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah ini juga salah 1, 2. Kita coba cek. Oke, errornya sudah berubah. Error compiling template section. Oh sebentar, karena tag template-nya hilang. Kita harusnya pakai tag template ya, sorry. Kita coba cek. Oh sudah ada sih template section content. Coba kita lihat template section content. Nah ini ada section. Setelah section di sini ada div. Lalu ada div yang kedua. Lalu ada div yang ketiga. Terusnya ini, lalu ini div yang keempat. Lalu body. Oke. Error compiling dot in user update. Oh saya tahu, titiknya kedua ada 2 ini ya, update on, sorry. Jadi kalian scroll baca, nah you are lost. Nah ini karena namanya adalah tabel, harusnya bukan tabel. Jadi kalau kita buka di sini lagi, namanya bukan tabel, tapi di sini namanya adalah
kita ikutin rutinnya di sini adalah users, bukan tabel. Jadi kita kasih garis miring users. User nggak ada S-nya. Oke. Jadi ini ya. Username, nama, email, create on, update on, sama action. Ini tabel user. Saya akan mengganti link URL yang ada di sebelah sini. Tapi datanya masih hilang. Kita coba cek. Oh, saya tahu kenapa datanya hilang. Karena nama di sini, di user sininya. Nah, ini masih dosen A. Nah, ini saya mau ganti. Kita ganti menjadi nama project saya. Nama project saya adalah dosen, bukan dosen A. Nanti silakan kalian ganti dengan nama project kalian. Nah, ini sudah muncul ya datanya, oke. Ini sampai di sini untuk menampilkan data. Untuk selanjutnya, bagaimana cara melakukan edit dan update serta delete. Nah, Bagaimana cara untuk melakukan edit sama update sama ya. Jadi bagaimana cara melakukan insert, update, dan delete pada data ini. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.